Kan selama 2 detik. Udah lepas, nanti unitnya loading, nanti dia akan hidup. Nah, ini tampilan awalnya ini bisa diakses oleh mbak-mbak sekalian kalau mau belajar lebih lanjut lagi ya tentang Hamilton ini, atau langsung bisa di scan barcode. Bisa scan barcode, nanti waktu kita scan itu langsung akan masuk ke situsnya Hamilton. Ini kita tunggu dulu loading. Tunggu loading dulu, nanti kalau ventilator ini selesai loading akan masuk ke tampilan default awalnya gitu ya. Nah, ini default awalnya. Jadi ini tampilan awal. Kita pertama mau pakai ventilator, kita tentukan dulu kan mau pasien neonatal atau dewasa atau pediatrik ya. Ini neonatal atau pasien adult pediatrik ya. Kemudian setelah kita tentukan misalkan pasiennya dewasa, kita bisa ini tentukan gendernya mau male atau female. Lalu setelah kita tentukan gender, kita masukkan tinggi badan pasien untuk mendapatkan berat badan ideal ya. Nah, misalkan di sini kita ini female, kita pilih misalkan tinggi badannya itu 160 lah ya, misalnya 160. Nanti kita tekan aja di trim knobnya, nanti berat badan idealnya langsung otomatis terhitung oleh ventilator Hamilton. Ini tinggi badannya ya Gi ya? Jadi bukan berat badannya yang diatur ya? Bukan, jadi kan Iya, yang lain berat badannya. kenapa sih kita harus ngatur ini apa namanya pakai berat badan ideal ya, badan ideal, karena kan bisa aja pasien itu waktu datang rawat pertama berat badannya misalnya 50, seminggu kemudian dia rawat lagi, masuk lagi udah bertambah kan jadi 60 ya, dan semua tuh badannya kan. Jadi kan meskipun berat badannya bertambah kan untuk kapasitas parunya nggak bertambah kan Mbak ya, makanya kita pakai si tinggi badan ya. Kalau anak-anak Sama. Sama. Itu adot sama anak-anak sama. Kecuali Kayak nanti kalau neonatal. enggak masih neonatal bayi. Kalau neonatal pakai berat badan aktual, Oh, berat badan. berat badannya Saat ini. waktu kita timbang. Nah, udah, jadi nanti muncul sendiri di sini untuk berat badannya ya, nanti untuk menentukan settingan lanjutan. Kemudian setelah kita tentukan, kita ini dulu apa namanya kalibrasi dulu ya. Kita pre-op check, kita tekan ini. Nah, ada 3 yang harus dikalibrasi, yang bisa dikalibrasi, tapi yang wajib dikalibrasi itu cuman 2. Itu ada tightness, flow sensor. Kalau O2 cell-nya tunggu unitnya minta. Kalau dia udah warning O2 cell baru di itu ya Dikalibrasi. Terus kita mau apa namanya kalibrasi tightness. Nah, kita tekan. Ada yang mau nyoba? Ada Mbak, silakan Mbak. Tunggu, kita ulang dulu. Nanti kalau nggak berhasil, kalau berhasil dia nanti centang hijau. Kalau dia nggak berhasil nanti apa namanya Silang merah. silang merah ya. Ini kita tekan tightness, terus katanya minta disconnect. Disconnect-nya dari sini aja atau dari sini? Boleh. Dari sini boleh. Udahlah dari sini aja Mbak. Deket ya? Bapak kuat. Disconnect, udah disconnect. Terus tunggu dulu, ini detector tutup. Nah, kita tutup sampai dianya progres ya Mbak ya. Udah. Tunggu, ini dia minta konekin lagi, baru kita konekkan lagi. Ya, itu berarti berhasil yang tightness-nya tadi. Nah, untuk yang flow sensornya, kita tekan flow sensor, dia minta disconnect. Ini di sini Mbak, yang di sini Mbak. nanti. Belum. Sama-sama. Iya. Kurang formalit. Kita ulang ya. Kecepatan.
disconnect, udah kita disconnect. Terus katanya balik, baru balik. Itu sambungan konektornya. Ah iya. Oh, ada dewe sambungannya ya. Nah, tunggu dulu progresnya, nanti ada bunyi mesinnya. Tekan yang kono. Sambil nunggu nanti baru setelah si Venti minta turn off lagi, kita baru balik lagi. Nah, ada bunyinya kayak gitu, baru kita balik lagi. Oke. Jangan disambungin dulu ke Tesla. Tunggu sampai dia loading dulu. Nanti baru kalau udah selesai kita sambungkan lagi. Nah, ada bunyinya kan ya? Ya, bunyi dulu. Nah, terus selesai baru kita bisa sambungkan lagi. Sama dengan Galileo. Iya. Cuma Galileo itu kan nggak terpisah nih, dia ada di layar sini gitu ya. Kalau ini ada keterangannya kalau dia lolos gitu ya. Nah, itu untuk kalibrasi. Ada yang mau nyoba lagi, Mbak? Atau cukup? Oke, sama aja ya. Udah kalibrasi. Sekarang kita ke mode. Jadi udah kita tentuin gendernya, pasiennya pasien dewasa atau anak-anak kan. Terus kita tentuin gender, tinggi badannya, ketemu berat badannya. Nanti kita bisa pilih mode. Sama sih di seperti ventilator yang lain, basic ya. Kalau ventilator itu kan kita dilihat dari volume sama pressure ya Mbak ya, sama aja. Nah, kalau yang AVP-CMP ini itu kontrol mandatory ventilator. Yang apa namanya? Nanti di sini sama kita atur dulu tadi pasiennya dewasa, kita pilih, kemudian ini male atau female, tentukan berat badannya tadi, tinggi badannya tadi. Terus nanti untuk di modenya, di mode kita pilih CMP untuk mengaturnya. Kontrol mandatory ventilation ini kita tekan kontrol. Nah, di sini nanti ini tampilannya. Jadi nanti kita tinggal atur minute volumenya berapa, terus pip yang mau kita kasih berapa. Ini tinggal kita ini aja, atur aja. Kemudian oksigennya misalnya kita mau tekan dulu, terus oksigennya kita mau kasih berapa persen Mbak ya gitu ya. Nanti habis diatur boleh ditekan, kemudian flow triggernya sama limitnya ya. Iya. Kemudian kalau sudah selesai pengaturan ini, kita tekan ini. Nah, terus setelah pengaturan selesai, jangan lupa di setting alarm. Setting alarm. Nah, ini bisa menggunakan auto dari ventilator Hemitlun C3 atau nanti sesuai dengan instruksi dokter. Dokter mau minta berapa alarmnya, tinggal kita atur aja. Ini bisa dinaikin, bisa di itu ya, turunin kayak gitu. Lalu itu untuk mode Itu kok ada .1, .2, .3 tadi. di settingan awal. Ya itu. Nah, ya. Iya, 1, 2, Ini 3. Mbak, kalau misalkan apa namanya kayak tren, apa Pak namanya Pak kalau Kayak di tren? profil handphone itu misalnya Oh iya, profil profil. hening, nyaring itu yang zaman dulu kan Nokia zaman dulu itu misalnya kita pegang Nokia kan ada kalau hening itu ini. Jadi ini nggak usah ini abaikan aja Bu. Jadi kalau kita nyalakan biarin aja. Tinggal kita tentukan gendernya, kemudian Tinggi badan toh. Gitu aja. Oke. Kayak profile handphone kayak gitu. Nah, terus tadi mode CMP. Terus kita lihat lagi ini di volume ini ada SMP. Nanti ini kan untuk pasien apnu ya Mbak ya. Kalau misal pasien apnu biasanya dokter pakai CMP ini kan, tapi variasi sih sebenarnya dokter, seninya dokter ya gimana dokter ngaturnya. Terus kalau misalkan pasien dari apnu ini terus kemudian pasiennya ada nafas spontan gitu ya,
sudah mulai ada napas, nanti kita bisa pindahkan ke mode SIN. FIMV. SI. Jadi FPV CMV itu di Galileo kan juga ada nggih? Iya. Ini yang nggak ada kira-kira yang mana? Enggak hafal. APRV. APRV. Duopep sama Duopep. FPRV. Jadi Duopep FPRV ini sebenarnya Dua pep pengembangan ada. Oh, Dua pep yang di sana. yang Nonton yang nggih? gal- Yang ini Rafael. nggak ada. Rafael. Kalau- Yang iki? kalau Galileo sebenarnya nggak ada. Enggak ada. Jadi ininya sebenarnya sama. Kalau FPV CMV ini sebenarnya seperti volume garanti nggih. Jadi ini targetnya volume, nanti pressure-nya dia akan adaptif gitu ya. Ini sama, kira-kira dari mode ini mana yang, kalau yang dari ini, yang lama. Jadi kalau settingannya ini sebenarnya hampir sama dengan Galileo, sama sih. Cuma ini kita CMV misalnya ya, kemudian confirm, kontrolnya di sini. Kontrolnya kan sama kan, tidak volume, rate, IE ratio, flow trigger, oksigen gitu ya, FiO2-nya berapa gitu ya. Itu sih sama. Kemudian kalau di sini juga di Galileo itu ada pressure trigger ya. Di sini ada pressure triggernya bisa flow atau pressure, jadi kita tinggal pilih aja sih. Tergantung dokter dia mau pakai triggernya ini berupa pressure Kita atau apa? flow. Biasanya flow yang paling sering Flow gitu. ya, flow trigger ya. 0,5 gitu. Itu sama 0,5. saja kan Mas, antara flow apa pressure. Kalau pressure beda. Triggernya satu dia berupa flow, satunya berupa pressure. Tergantung dokter sih. Tergantung dokter. Tapi yang paling sering dipakai biasanya memang flow gitu. Oh iya. Kecuali pada anak-anak biasanya dia kadang ada yang minta pressure trigger. Kalau yang ini enggak bisa dirubah-rubah ya? Kalau ini nggak Nggak bisa bisa. kayaknya. Yang ini tak Iya, ya? ini Yang nggak baru bisa. ini ya. Settingannya seperti ini misalnya tidak volume sekian, IE rasionya misalnya. Jadi untuk merubahnya tekan dulu sini, kemudian ini diputar. Putar. Misalnya 1:2 gitu ya. Mm-mm. Tekan, kemudian close, tutup ini, baru di start. Ya. Jadi grafiknya ini yang paling atas ini grafik pressure, ini grafik flow-nya. Tadi masih Rani. Kemudian selalu jangan lupa untuk selalu setelah setting biasanya kita apa? Atur alarm. Alarm. Jadi kalau alarmnya ada di sini. Ya, kalau di Hamilton ini sebenarnya kalau di dewasa dan pediatrik ada satu mode auto sih untuk alarmnya gitu. Tapi biasanya di auto atau manual? Manual. Manual lebih manual. Biasanya berapa persen? 50? 25? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan Iya. pasiennya, ya? Pasiennya. Pasiennya auto Tapi ya itu. hati-hati penggunaan auto. Jadi Iya. kalau auto memang kita harusnya pertama kali saja. Pertama kali kita setting, baru kita tekan auto. Jangan nanti setelah ini sudah sulit jalan, kita tekan alarm auto lagi, jangan, karena risknya semakin panjang nanti. Jangan sampai tiba-tiba pasiennya sudah jelek gitu deh. Itu. Jadi di sini yang membedakan dengan Galileo lagi, di Galileo ini nggak ada gambaran ini nih. Jadi ini namanya dynamic lung. Jadi kalau dari dynamic lung ini kita bisa lihat apa? Sebenarnya bisa lihat namanya satu compliant dari paru, keduanya dia resisten. Jadi kalau resisten ini kita bisa lihatnya dari mana? Ini ada gambaran seperti pohon, akar pohon gitu. Ini menggambarkan tentang ini kan trakea, ini bronkus gitu ya. Jadi disebut dengan bronchial tree. Jadi ini contoh RW yang bebas. Ya, kemudian ini agak lama sih. Nanti dia kalau misalnya dia ETT-nya tertekuk atau kegigit pasien atau ada slam, lama-lama gambaran jalan nafas ini akan berubah menjadi merah pekat. Artinya di sini ada iya, resisten, bisa jadi karena gigitan atau misalnya tertekuk atau ada gambaran slam gitu ya. Tuh. Berarti oksigennya nggak masuk. Iya, oksigennya dia nggak masuk. Kemudian satu lagi itu disebut dengan compliant. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambaran paru kan ini nggih. Paru ini kemudian di luarnya ada yang warna biru muda ini kan. Iya. Harusnya gambaran paru yang normal, nanti gambarannya dia menyelimuti yang warna biru muda di luar ini. Kalau yang ini kan contohnya kelihatan kaku banget gitu kan ya. Gini kan, kotak gitu ya. Ini bisa dikatakan ini menggambarkan suatu kondisi misalnya ARDS gitu ya. Paru-parunya dia cukup stiff atau kaku gitu ya. Itu. Berarti itu nanti kalau disambung ke pasien berarti berubah ya Mas gambarnya itu. Iya, gambarnya nanti bisa berubah mengikuti Mengikuti kondisi parunya. paru pasien. Ya. Misalnya seperti ini, ya kan? Sudah menilai high minute volume.
Tadi berarti berapa? 53, tingginya Ya, ini 163. cukup tinggi, ini minimum volumenya 13 gitu ya. Tidak volumenya sudah naik. RR-nya tadi di setting 15 nih. Artinya pasien ini sudah ada nafas spontan. Biasanya dokter akan berubah ke mubah mode gitu ya. Misalnya harus ubah mode berarti tekan lagi, tinggal tekan aja di sini. Atau misalnya SCMV, confirm, control. Kita mau pakai misalnya ininya diturunkan RR-nya gitu nih. Kemudian P supportnya ini misalnya ini P supportnya ditambah support dari apa? Kalau pasiennya ada nafas di support sebesar ini gitu nih. Ini kemudian kita selesai plus ya hilang nanti. Tapi kan tetap dokter ya. Tetap dokter kan, tetap kita paling nggak tahu untuk settingnya. Kemudian semua alarm ini ada di sini kan nanti. Ya, alarm ini apa sih? Misalnya nanti ada dengan timnya yang baru gitu ya. Daripada kita buka manual gitu ya, kita bisa lihat dulu di sini. High minute volume kenapa? Kita cek pasiennya seperti apa? Apakah settingan kita sudah betul gitu? Termasuk apakah alarmnya sudah kita setting gitu ya. Jadi ini ada manualnya, bedanya dengan Galileo. Jadi kalau ada alarm kita tekan di sini, ini kita harus ngapain gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini spontan. Kalau spontan misalnya nih SCMV-nya ini sudah nanti semakin banyak napasnya kan biasanya ganti ke spontan gitu kan, tinggal di settingannya tinggal aja support with oksigenasi. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, yang paling kanan ini disebut dengan ventilation status. Jadi untuk melihat pasien ini sebenarnya masih perlu apa? Ini masih tinggi, 50% kita belum bisa winning gitu. Misalnya udah 40% gitu ya. Saat parameter ini sudah turun ke putih ini, turun ke warna biru muda, artinya pasien ini sebenarnya sudah siap untuk dilakukan winning gitu ya. Seperti guiding kita sih, sebenarnya untuk melihat ketergantungan pasien ini terhadap ventilator ini seberapa gitu. Semakin dia masih di atas semua ya, masih tinggi pasien ini belum di winning pun belum bisa gitu. Ini tadi kan mode spontan. Mode spontan. Misalnya apnu gitu. Apakah ventilator ini? Misalnya kita nggak ada di samping pasien sudah membaik, kita pakai mode spontan, kemudian ya, jadi setelah dia membaca tergantung alarm kita nggih. Jadi ini kita bisa buat lebih pendek lagi 15 detik, dia nggak ada nafas, otomatis ventilator ini akan memberikan berupa FEV SCMV. Jadi ciri khasnya dia mode backup, warna mode ini settingan ini berubah menjadi kuning. Kemudian nanti kita lihat di sini. Jadi nafas spontan pasien kalau di sini kita bisa lihat dari warna pink ini merupakan nafas spontan pasien. 2. Ya, setelah dia membaca 3 kali nafas spontan pasien, otomatis dia kembali ke settingan kita. Kemudian misalnya tadi kita setting 15 detik nggak ada nafas, otomatis dia akan di backup dari ventilator. Jelas? Ini sampun nggih, tinggal EPRV. Jadi EPRV ini sebenarnya kalau settingan IE rasio itu normalnya kan dia 1:2 atau 1:1, 1:3 gitu kan nggih. Tapi misalnya suatu saat ada dokter itu mau proses inspirasi ini lebih panjang dibanding ekspirasi. Misalnya 3:1. Kalau kita menggunakan mode-mode yang lain ini dia nanti lama-lama dia akan alarm IRV gitu, inverse ratio ventilation namanya. Ya, jadi untuk mensiasati ini ada mode disebut dengan EPRV. EPRV ini sebenarnya prinsip kerjanya hampir sama dengan duo PEP. Hanya di sini rasionya kita kalau kita lihat di sini bisa sampai 99 kalau nggak salah, 99 banding 1. Jadi cukup tinggi tergantung dengan R. Ya. Kita lihat di sini kan? Ya. Jadi memungkinkan pemberian inspirasi untuk time cycle-nya ya. Memungkinkan inspirasinya dia lebih panjang dibanding ekspirasi. Gitu untuk EPRV. Tapi EPRV ini biasanya menggunakannya nggak lama sih.
hanya untuk dokter mungkin memperbaiki proses oksigenasi sementara gitu ya. Karena kalau kita bayangin inspirasinya panjang, ekspirasi pendek, pasti CO2-nya pasti akan numpuk nanti gitu. Tapi dokter biasanya hanya untuk memperbaiki oksigenasi aja biasanya. Untuk OT lokal kan biasanya ekspirasinya yang Ya, dia kan sudah terbiasa dengan CO2 yang tinggi gitu, jadi nggak ada masalah. Jadi yang disebut dengan namanya permisif berarti untuk hiperkapnia. yang APRT itu untuk itu ya Mas? Iya. Maksudnya bedanya untuk itu ya? Iya, Untuk makanya nggak semua, biasanya jarang, sampai saya nggak jarang pernah nemu dokter pakai FPRV gitu. ASV. ASV. Jadi kalau ASV saya contohkan ya. Jadi ASV ini, tadi kan kalau kita dari misalnya dari CMV ke SCMV ini kan harus rubah settingan, mulai errornya kita turunkan, rasionya kita atur lagi gitu ya. Tapi kalau ASV ini yang kita setting hanya 3, minute volume, PIP, dan FO2. PIP ini tergantung dengan kondisi paru pasien gitu ya. Sebenarnya kalau dikatakan paru normal bisa kita pakai settingan, misalnya pasien-pasien post-op itu biasanya kan nggak ada masalah, hanya untuk sementara aja kan biasanya nggak. Kita bisa pakai 100%. Tapi misalnya di saat pasien ini membutuhkan kita harus perlu kuras CO2-nya gitu ya. Kita perlu minute volume yang lebih tinggi. Ya, misalnya pada pasien-pasien ARDS itu ya. Biasanya bisa, apalagi di Covid ini bisa jadi mungkin bisa di atas 125 gitu ya. Beda lagi kalau misalnya tadi pada pasien PPOK itu kita buat biasanya minute volumenya bisa 90, ya bisa lebih rendah lagi gitu ya. Jadi kalau di ASV ini sebenarnya dia bisa mulai mode pasiennya dia apnu, settingannya itu aja. Selanjutnya untuk RR semua itu ventilator nanti yang akan setting. Jadi itu ASV itu misalnya suatu saat misalnya terima rujukan pasien sudah terintubasi, kita belum bisa hubungi dokter anestesi, pakai ada mode ASV gitu sebenarnya untuk membantu sementara sih. Walaupun sebenarnya di banyak jurnal kami ini terbukti sebenarnya dia efektif juga untuk mengatasi pasien-pasien misalnya pada COVID saat ini gitu ya. Kita nggak perlu banyak masuk ke pasien, rubah-rubah setting, biar ventilator ini yang mikir. Istilahnya pasien dia mulai dia nggak bisa nafas sampai pasien ini spontan dia akan setting sendiri. Misalkan nggak mampu sudah backup sendiri gitu. Ya, dia akan backup sendiri. Jadi dia akan membaca, jadi menilai nafas pasien. Kemudian dia akan memberikan bantuan nafas. Untuk ASV itu jarang digunakan, tergantung dokternya. Nggih. Dulu tuh ASV sering digunakan oleh dokter Omi atau dokter Prihatma. Dia dokter yang nggak mau ribet biasanya. Iya, setelah dokter Omi atau dokter Prihatma itu dokter Prihatma nggak pernah. Oh nggih. Kalau di beberapa tempat memang apalagi rumah sakit pendidikan pasti nggak mau pakai ASV ya, nggak ngajari. Iya, tapi kalau di daerah beberapa mereka ada yang dengan alasan cukup simpel. Apalagi di COVID saat ini banyak yang menggunakan ASV. Kalau dia masuk di ruang COVID biasanya mereka pakai di ASV. Ada semua ventilator Hamilton mulai yang basic ada semua. Nggak ada. Oh, Rafael soalnya neonate. Jadi ASV ini yang perlu kita ingat dia nggak bisa pada neonate. Jadi PAD